Ya, di segmen ini tentu saja para pembicara harus juga memberikan masukan kepada stakeholder bagaimana UMKM kita bisa naik kelas ya, dan ke depan itu jumlahnya akan bisa meningkat dari UMKM menjadi kelas menengah ya. Tapi seperti apa? Nah, saya tanya pada Pak Fadil nih. Pak Fadil, kalau kita lihat tadi waktu off air kita ngobrol, kalau di Thailand itu satu kecamatan tuh hanya boleh satu produk unggulan ya, itu pertama. Yang kedua, di Thailand tuh ada kebijakan juga kalau bandara, mall-mall itu harus wajib ada satu toko yang namanya OVOV, One Village One Product, di mana seluruh kecamatan yang ada di Thailand tuh harus dijual di situ gitu. Sehingga apa yang tadi waktu off air Ibu katakan, jadi kita tuh nggak usah susah mau nyari oleh-oleh itu udah ada berapa ratus itu barang gitu. Gimana Pak? Ya, saya setuju itu. Jadi memang harus ada dukungan lah dan kebijakan pemerintah lagi ya Pak. Pemerintah gitu untuk bisa mempromosikan itu. Misalnya sebenarnya ada juga sekarang ini di mall tuh misalnya ada juga tempat, tapi tempatnya tuh kurang strategis. Betul. Ya kan. Kadang-kadang di tempat parkir Pak. Di tempat parkir atau di pojok gitu kan. Betul. Gitu. Di pojok, ya kan gitu. Nah, saya kira mungkin harus tempatnya yang harus menarik gitu kan. Dan strategis sehingga bisa menjadi bisa cepat dilihat orang lah kan gitu yang belanja di sana gitu. Tapi juga mungkin satu lagi juga, jadi harus ada tempat lah yang bagi mereka ya untuk bisa menyimpan menaruh barangnya di situ, kemudian juga memamerkannya dan mempromosikannya kan. Dulu kita punya namanya Dekranas Pak. Nah itu kerajaan masih ada sih Bu, tapi nggak ada jualin barang Ibu nggak ada ya? Tapi mungkin ya belum kayak pameran-pameran gitu Bu ya. Tapi mungkin belum intens Pak. Jadi kadang ada, kadang tidak ada. Jadi kesinambungannya menjadi kurang ya, gitu ya Bu ya. Nah, ke depan nih Ibu harapannya apa sih untuk bisa naik kelas? Gimana? Kalau tadi Ibu dengan pesanan kan nggak naik-naik kelas Bu. Gimana supaya naik kelas Ibu, apa yang mau dilakukan ke depan sehingga usaha Ibu ini akan bisa lebih besar lagi? Ya, sebetulnya ada keinginan seperti ini yang sudah saya alami itu ada hijab dijadikan seragam. Kemudian pemerintah DKI pesan seragam itu kan terus menerus nantinya. Jadi seperti contohnya di Jakarta Utara kemarin juga pesan hijab seragam. Kemudian ada juga guru-guru yang pesan hijab untuk seragam gitu. Seandainya itu diberikan kepada kami, kalau seluruh Jakarta wow sekali. Wow, gitu ya Bu. Jadi harapannya adalah banyakin seragam, ordernya sama Ibu gitu ya. Maksudnya pemerintah ikut kita pakai seragam, misalnya entah hijab ondel-ondel, entah hijab apa gitu maksudnya. Jadi harapannya seperti itu ya. Kalau Ibu seperti apa Bu Tri Sugiarti? Ke depan nih apa sih mimpinya supaya Ibu naik kelas juga gitu, jangan sekarang seperti sekarang aja gitu. Iya sih, terutama dinas-dinas terkait ya kayak dinas pariwisata gitu bisa memfasilitasi pemasaran untuk barangkali untuk souvenir, untuk ya itu lagi kembali lagi ada bantuan mempromosikan, memfasilitasi untuk terutama pasar ya, bukan problemnya di pasar sebenarnya ya. Promosi. Gimana nih Pak Fadil kalau lihat dua ini kan sebenarnya pasar juga menjadi salah satu supaya dia naik kelas gitu. Ya sampai sekarang kan yang penting kan kita nggak usah terlalu berpikir juga tentang pasar ekspor misalnya kan. Yang bisa tadi Ibu misalnya sekitar dulu kan ya masih banyak ya dan saya kira yang penting juga tadi itu yang Ibu bilang itu bahwa dukungan dari pemerintah misalnya untuk misalnya gitu kan, malah mungkin ya ini bukan mengharuskan lah tapi menyarankan dengan seperti itu saya kira. Oke, nah Pak Fadil kalau kita melihat apa yang disampaikan tadi sebenarnya kan pemerintah sendiri juga selalu ngomongnya daya dukungnya kepada UMKM ya. Cuman sekarang ini kan baru KUR aja yang kelihatan dengan bunga murah misalnya, dengan bunga subsidi. Tapi untuk yang lain-lainnya itu tadi masih ada daerah yang bagus, ada yang enggak. Nah, sangat tergantung daerahnya nih. Karena kebetulan di Jakarta yang lebih bagus. Tapi kalau untuk daerah lain kan belum tentu Pak. Nah ini gimana menseragamkan agar UMKM tidak hanya di Jakarta, tapi di seluruh Indonesia itu bisa naik kelas gitu. Ya itu memang kembali lagi saya kira kepada pertama komitmen dari daerah kan. Sekarang ini kan hampir semua urusan sudah ke daerah ya masalahnya ya Pak. Daerahkan kan gitu. Jadi memang tergantung pada daerahnya itu. Kemudian yang kedua juga saya kira dari UMKM sendiri kan seharusnya tuh ada
lembaga ya atau forum gitu Bu ya, forum di antara mereka sendiri dalam organisasi atau menyampaikan aspirasinya gitu kan kepada pemerintah tentang apa yang perlu dilakukan semacam itu. Nah, mungkin nggak tahu Ibu anggota dari ada nggak forum ya? Ada apa namanya? Namanya Kriya Jakarta. Oh, itu apa tuh? Forum untuk menyampaikan macam-macam ya, gitu jadi ya, Bu, di situ kita ya UKM di situ ada semua namanya Kriya Jakarta. Kalau ada pameran dibentuk jadi koperasi ini mau dibentuk menjadi koperasi juga. Jadi baru mau ya jadi koperasi. Ibu gimana? Itu dari dinas perindustrian. Tapi kalau yang dari dinas UMKM pun juga ada. Ada ada forumnya juga. ada. Nah, kebetulan kemarin itu dari dinas perindustrian dan dinas UKM kita dipertemukan untuk memberi masukan kepada pemerintah apa sih sebetulnya yang diperlukan gitu. Nah, itu kemarin tapi baru pertemuan yang pertama kali. Tapi Ibu merasa nggak nyaman dengan adanya forum-forum itu? Ibu merasa bahwa ini akan membuat usaha Ibu maju? Oh iya, itu sangat penting sekali karena kita bisa sharing, kita bisa saling sharing, juga bisa paling tidak kita aspirasi kita didengar oleh pemerintah. Gitu. Nah, ada nggak keinginan ibu-ibu ini untuk komunitas ini nggak hanya di tempat Ibu, tapi Ibu juga bisa menularkan pada daerah lain atau di provinsi lain supaya ada seperti Ibu yang banyak gitu. Gimana Bu? Menurut saya itu memang bagus ya karena yang saya lakukan ini juga Mbak Meni ini yang dilakukan oleh Mbak Meni tidak hanya di Jakarta, beliau mengajar juga di Medan, seluruh Nusantara. Seluruh gitu Nusantara. Ya, untuk mengajarkan mereka bikin itu tadi. Kebetulan saya juga kemarin pergi ke Lombok, jadi ada beberapa yang kita tidak kerjakan di Jakarta, tapi kita karena itu sebagai panggilan, panggilan karena mengajarkan di tempat lain ya. Dan kebetulan karena saya lansia. Jadi saya juga selain di sini saya juga mengumpulkan lansia-lansia yang saya pakai untuk membantu saya. Luar biasa. Kalau Ibu gimana? Kalau saya sih lebih ke ini ya, kepengen gitu karena saya merasakan hasilnya setelah saya berkegiatan ber-UKM Ria gitu. Jadi saya kalau kemana-mana itu saya ingin menginspirasi ibu-ibu yang lain bahwa sebetulnya ada loh kegiatan yang menghasilkan tanpa harus keluar dari rumah gitu. Iya. Nah, dengan usaha Ibu yang selama ini udah bertahun-tahun itu menghasilkan tingkat pendapatan yang meningkat dong, luar biasa. Pasti. Gimana? saya sampai lupa minta gaji sama suami. Oh gitu ya, luar biasa mandiri sekali. Kebetulan juga saya bisa saya bisa menguliahkan keempat anak saya. Luar biasa. Dari hasil yang seperti dari hasil itu tadi ya. Jadi artinya bahwa itu pemberdayaan ternyata meningkatkan pendapatan dan bisa hasilnya kepada anak ya gitu ya. Betul, nah, ini apakah juga menularkan pada karyawan Ibu sekalian? Ya, dia juga begitu nggak gitu? Artinya kan ada juga yang pemborosan akhirnya untuk konsumtif dan tidak membuat mereka seperti Ibu gitu. Selama ini memang awalnya adalah menambah penghasilan, membantu suami, menambah penghasilan. Tapi ternyata selain menambah penghasilan juga ada kebutuhan-kebutuhan mereka yang misalnya uang sekolah belum dibayar, nah itu bisa dibayar. Terbantu gitu ya. Seperti itu. Jadi artinya mereka merasa terbantu sekali dengan usaha ini ya. Nah, Ibu udah punya berapa komunitas nih Bu sekarang dengan kan di Bonus satu nih, mungkin ada di tempat-tempat lain gitu? Selama ini belum karena yang kita lakukan adalah art ya Bu. Jadi nggak gampang ya? Nggak semua orang bisa seperti itu. Selain itu juga saya juga punya komunitas 365. Oke, apa itu? Ya itu seluruh ini, kalau ini seluruh DKI Bu. Oh itu ya seluruh DKI ya? Seluruh DKI. Dan kebetulan yang mengajak saya adalah guru waktu mengajar di DPE. Oke. Nah, begitu melihat komunitas saya, beliau langsung sudah ikut saja ke komunitas ini. Ternyata saya lihat komunitasnya ini juga saya bisa sharing karena selain melukis di hijab, ternyata kita bisa melukis di
triplex, triplex yang sudah terbuang, itu jadi bisa jadi bahan bisa ini ya. Jadi ini dan itu juga bagus-bagus sekali. Oke, Pak Fadil, ini kan kita punya yang namanya badan kreatif ya kan. Nah, badan kreatif itu Backcraft itu kan sebenarnya arahnya adalah untuk membina yang seperti ini gitu loh. Tapi sejauh mana ini tersentuh gitu? Karena kelihatannya Backcraft tuh kelihatannya film aja gitu. Tapi yang seperti ini tuh kelihatannya belum nampak gitu, gimana? Ya, maka itu tadi saya kira kan harus ada koordinasi yang lebih baik lagi kan. Karena kan kalau yang sektor industri kreatif itu kan sudah ada ada 14 ya, ada 14 16 gitu kan. Nah, salah satu yang seperti ini saya kira memang sih harusnya menjadi bagian daripada upaya yang dilakukan oleh Backcraft, tapi saya kira mungkin ya belum sampai ke sana lah, tapi ibu-ibu kan dan sudah juga dapat dari bantuan dinas-dinas teknis dari dinas Perindustrian atau pemasaran UMKM, koperasi UMKM. Baik, Pak Fadil, Bu Tri Sugiyarti dan Bu Nuke, terima kasih ya karena sudah banyak yang kita bahas. Mudah-mudahan kita menularkan seperti ibu-ibu sekalian ya. Tidak hanya di Jakarta tapi kita punya yang namanya 36 provinsi. Mudah-mudahan ini bisa tercipta dan kemiskinan bisa berkurang. Amin. Ya, ya pemirsa, demikian pembahasan kami tentang sosialpreneur dan pemberdayaan UMKM. Seperti kita tahu bahwa sebenarnya mereka cukup banyak komunitas-komunitas, tinggal bagaimana pemerintah membuat regulasi-regulasi agar mereka bisa naik kelas ya, baik regulasi tidak hanya pada permodalan, tapi regulasi dari sisi pemasaran, regulasi dari sisi kerjasama antara perusahaan kecil dengan perusahaan besar, dan juga sosialisasi perpajakan yang paling penting, jangan sampai mereka justru akan mengalami kesulitan apabila perpajakan mulai diberlakukan tidak ada sosialisasi. Untuk itu, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.